Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Sungguh tolol karena kodratnya semua orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Mereka yang tidak mampu mengenal Dia yang ada dari apa yang kelihatan. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita bersyukur diciptakan sebagai manusia yang mempunyai akal budi, sehingga dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mampu, kita dimampukan untuk mengenal Allah. Jangan sampai kita menjadi seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, orang-orang yang tolol, yang tidak bisa mengenal Allah dari apa yang sudah diberikan kepada kita, baik akal budi maupun segala hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita diingatkan bahwa kita sudah dimampukan untuk bisa sampai kepada Allah. Sungguh agama membawa kita untuk kembali kepada Allah. Religare, religion, artinya kita disambungkan kembali dengan Allah. Dan sungguh ketika kita hidup dalam agama dan menghidupi berbagai ajaran agama, seharusnya kalau kita sungguh-sungguh mencari ajaran Tuhan, menghidupi ajaran Tuhan, kita sampai kepada Allah, dan dengan demikian hidup kita menjadi indah, hati kita menjadi damai, kita mendapatkan keselamatan. Ini adalah ajakan dari agama, dan ini kita harus hidupi. Jangan sampai kita ini terus-menerus terikat pada berbagai hal duniawi, berbagai kesibukan duniawi saja, sehingga seperti dikatakan dalam bacaan Injil, kita tidak bisa selamat. Semakin kita terikat pada berbagai hal dunia dan hanya
menjalani nilai-nilai dunia, bagaimana kita bisa sungguh sampai kepada Allah. Kita bisa dibutakan oleh berbagai keterikatan kita, dibutakan oleh dosa, sehingga kita menjadi manusia yang tolol, yang tidak bisa mengenal Allah, mencari Allah, karena dihambat oleh dosa kita. Jadi jalankan berbagai ajaran agama dengan sebaik mungkin supaya bisa sampai kepada Allah. Kita juga harus hati-hati. Kita perlu bertanya, apakah kita menjalankan ajaran agama dengan baik, kebijaksanaan agama dengan baik. Salah satu tesnya, salah satu kuncinya adalah supaya kita bisa tahu kita menjalankan ajaran agama dengan baik. Tanya pada diri kita sendiri, apakah hidupku semakin tenang dengan menjalankan ajaran agama? Dan tanya lebih jauh lagi, apakah aku semakin mencintai orang lain? Apakah aku bisa semakin mengerti orang lain? Semakin menjadi seperti Allah yang adalah kasih. Ingat bagaimana Yesus mengajarkan bahwa inti dari agama Katolik mengikuti Yesus adalah mencintai Allah dan mencintai sesama. Bahkan mencintai sesama seperti Yesus mencintai kita. Kalau kita tidak semakin bertumbuh dalam kasih, artinya ada sesuatu yang salah dalam penghayatan kita akan kebenaran agama. Apalagi kita semakin terpecah belah, semakin saling menghancurkan karena agama. Hari ini kita memperingati Santo Yosafat. Santo Yosafat ini lahir tahun 1580 di Ukraina dari keluarga Ortodoks. Kalau hari ini Romo pakai baju kasula warna merah, ini karena kita memperingati Santo Yosafat yang adalah seorang martir. Martir untuk apa? Dia berjuang untuk kesatuan gereja. Seringkali kesatuan gereja diperjuangkan dengan perang, politik, siapa berkuasa. Dalam hidup sehari-hari juga terjadi. Dalam keluarga yang beda agama bisa-bisa perang karena agama. Tapi Santo Yosafat mengingatkan dan menjadikan nilai paling tinggi dalam hidupnya. Perjuangan persatuan agama, persatuan gereja harus dijalankan dengan doa dan kebaikan. Doa dan kebaikan. Jadi kuncinya supaya kita bersatu, kita perlu terus-menerus berdoa mohon pada Tuhan untuk disatukan dan terus-menerus melakukan kebaikan. Dan dengan demikian pada kenyataannya Santo Yosafat bisa memenangkan banyak jiwa dan membawa persatuan dalam gereja. Namun seperti kita lihat dan kita rayakan, kita kenangkan, namanya manusia di dunia ini ada banyak juga yang terikat pada dosa. Agama bukan lagi membawa pada kesucian, tapi sekedar untuk kemenangan diri sendiri. Makanya Santo Yosafat juga menjadi martir, dibunuh karena alasan orang-orang yang tidak mau bersatu dalam gereja. Kita berdoa supaya kita masing-masing bisa terus menjalani misi persatuan dalam gereja, terutama persatuan dalam keluarga kita, persatuan gereja Katolik, agama Kristen, dan persatuan dalam hidup kita sehari-hari dengan terus mengandalkan doa dan berbuat baik pada sesama. Amin.